Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UTE. Perkenalkan, nama saya Saputra. Saya mau sedikit ngebahas tentang apa itu COVID-19, karena ini salah satu tugas dari diskusi 4 mata kuliah bahasa Indonesia yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Sugianti. Mohon izin ya Bu ya. Apa itu COVID? Penyebabnya apa? Penanganan seperti apa? Lah, apa COVID-19? Apa? COVID-19 itu salah satu penyakit virus yang menyebar di seluruh dunia, bermula di kota Wuhan, China di akhir tahun 2019. Tak ketinggalan di situ, merembetlah ke beberapa negara tetangga hingga masuk di Indonesia pada awal Maret 2020. Topik selanjutnya yaitu penyebaran virus COVID-19. Kita bahas mengenai penyebaran virus 19. Ini salah satu virus yang sangat amat cepat penyebarannya dari satu manusia ke manusia lain. Ini yang menyebabkan beberapa pemerintah negara lain, termasuk pemerintah Indonesia, yang menerapkan kebijakan yang harus ditaati oleh masyarakatnya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini, mulai dari social distancing, PSBB, PPKM, hingga pemberlakuan yang lain. Kebijakan-kebijakan ini juga menuai pro dan kontra, karena berdampak langsung terhadap kegiatan masyarakat. Salah satu dampak yang terkena yaitu kebijakan ini dampak perekonomian. Perekonomian di Indonesia sempat turun pada awal-awal COVID-19. Banyaknya PHK besar-besaran yang terjadi, itu yang menyebabkan perekonomian Indonesia turun. Di sisi lain, pemberlakuan kebijakan PPKM, PSBB, hingga kegiatan bermasyarakat di luar, yang menyebabkan pelaku ekonomi, jual beli masyarakat juga mengalami penurunan, karena masyarakat dipaksa untuk lebih sering di rumah daripada melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain berdampak pada ekonomi, masyarakat juga berdampak pada sistem pendidikan, sistem belajar mengajar di lingkungan sekolah maupun kampus. Penyerapan ini menyebabkan beberapa sekolah, tak hanya beberapa sekolah, semua sekolah diwajibkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem metode online. Hal ini juga merupakan dampak yang sangat terasa bagi mahasiswa maupun siswa-siswi belajar. Beberapa upaya pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan melakukan PSBB yang berjilid-jilid, banyak PPKM juga yang berjilid-jilid terus-menerus, hingga melakukan vaksin untuk seluruh warga di Indonesia melalui vaksin pertama, vaksin kedua, dan didukung oleh vaksin booster. Vaksin ini diharapkan menekan penyebaran virus COVID-19 dan menguatkan imun serta masyarakat Indonesia terhadap virus COVID-19. Beberapa penanganan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia karena melakukan pembatasan sosial di masyarakat, tak hanya vaksin, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan kebutuhan sosial terhadap masyarakat Indonesia dengan harapan meringankan perekonomian Indonesia, meringankan masyarakat Indonesia yang berdampak terhadap COVID-19. Sebagai penutup, alhamdulillah pada tahun 2022 angka COVID-19 menurun. Hal ini bisa dikarenakan karena imun masyarakat sudah terbentuk dengan adanya vaksin booster yang telah diberikan pemerintah Indonesia untuk seluruh warga di Indonesia. Harapan lain juga menurunnya angka COVID-19 ini dapat menguatkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat turun. Dengan positifnya, ekonomi di Indonesia perlahan-lahan mulai naik dan stabil setelah terjadinya pandemi COVID-19. Selain harapan-harapan itu, kita ambil sisi positifnya. Dengan adanya COVID-19 ini, kebiasaan manusia telah berubah. Yang tadinya tidak peduli dengan kesehatan, tidak peduli tentang kebersihan, perlahan-lahan COVID-19 ini menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Harapan saya, harapan kita semua, semoga tahun berikutnya COVID-19 benar-benar bisa hilang dan semoga kita bisa kembali berjalan normal seperti tidak ada COVID-19. Terima kasih banyak yang udah nonton tentang paparan saya mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.